Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Kamis 6 Mei 2021 dengan episode It Will Rain. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US MBA Mortgage Applications yang naik dari sebelumnya minus 2,5% menjadi minus 0,9%. Kemudian ada dari US ADP Employment Change yang naik dari sebelumnya 565K menjadi 742K. Kemudian ada dari US Market US Service PMI yang naik dari sebelumnya 63,1 menjadi 64,7. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Bank BTPN Tbk atau BTPN yang mencatat laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 971,08 miliar rupiah di kuartal 1 2021 atau tumbuh jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar 752,11 miliar rupiah dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT TBS Energi Utama Tbk atau TOBA yang meraih laba yang diatribusikan ke pemilik entitas induk sebesar 24,56 juta US dollar hingga periode 31 Desember 2020 turun dari laba 26,55 juta US dollar di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Metro Data Electronics Tbk atau MTDL yang membukukan pendapatan 3,9 triliun rupiah pada kuartal 1 2021 dari kontan.go.id. Kemudian pada perdagangan hari Rabu tanggal 5 Mei 2021, IHSG ditutup menguat sebesar 12 poin atau 0,20% ke level 5.975. Investor asing mencatatkan pembelian bersih sebesar 165,6 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari Bank Sentral India bergerak. Di tengah situasi dan kondisi yang kian pelik di India, Bank Sentral India mengumumkan kemarin untuk memberikan langkah-langkah bantuan berupa pinjaman baru terhadap usaha kecil dan berjanji akan memberikan stimulus sebesar 500 miliar rupiah atau 6,8 miliar dolar sebagai bentuk likuiditas untuk mendukung ekonomi melawan badai virus corona yang sedang terjadi di India. Sejauh ini beberapa bisnis di India telah memenuhi syarat untuk melakukan restrukturisasi pinjaman sehingga hal ini memberikan mereka waktu yang lebih panjang untuk membayar hutang dan membantu mereka bertahan untuk melewati situasi dan kondisi pandemi yang terjadi di India. Sakti Kanta Das dalam pidatonya juga mengatakan akan meningkatkan kredit untuk memberikan pelayanan kesehatan, pinjaman baru terhadap para pembuat vaksin, serta tetap melakukan pembelian obligasi. Tekanan untuk melakukan lockdown kian hari semakin besar untuk mencegah penyebaran agar tidak terjadi di seluruh negeri. Namun Narendra Modi tidak melakukannya. Dirinya masih menolak untuk melakukan hal tersebut untuk mencegah perekonomian India terluka lebih dalam dan di tengah situasi dan kondisi seperti saat ini, Modi harus memilih. Bank Sentral India akan melakukan pembelian obligasi sebesar 350 miliar rupiah di bawah program akuisisi sekuritas pemerintah atau pelonggaran kuantitatif versi India pada tanggal 20 Mei 2021 mendatang. Hal tersebut dilakukan karena Bank Sentral India melihat ada prospek perekonomian yang kian tidak pasti dan dipenuhi dengan proyeksi penurunan yang lebih besar terkait dengan situasi dan kondisi saat ini. Namun, meskipun gelombang kedua menghantam India, proyeksi terhadap perkiraan inflasi tidak akan berubah banyak. Bank Sentral India juga mengizinkan untuk memberikan pinjaman yang lebih panjang agar mereka dapat bertahan hingga 31 Maret 2022 mendatang. Sedangkan untuk usaha kecil, mereka juga dapat memanfaatkan pinjaman baru selama mereka bukan usaha kecil yang meminjam dari program sebelumnya pada bulan September tahun lalu dan selalu membayar cicilannya tepat waktu. Dan terakhir, tidak hanya itu saja Bank Sentral India akan memberikan likuiditas terpisah hingga 100 miliar rupiah atau 1,4 miliar dolar melalui operasi repo rentang waktu 3 tahun kepada bank dengan pembiayaan kecil untuk memberikan pinjaman kepada peminjam yang kurang mampu. Sejauh ini Bank Sentral telah melakukan berbagai pertemuan dengan beberapa banker lainnya untuk membahas situasi dan kondisi perekonomian dan tentu saja tekanan yang akan dihadapi ke depannya khususnya pada neraca dan aliran kredit dalam sistem. Sejauh ini, lockdown parsial yang dilakukan India mulai memberikan dampak terhadap bisnis dan pekerjaan yang dimana tentu saja mendorong nilai NPL mengalami kenaikan. Kami percaya bahwa India dapat melewati situasi dan kondisi saat ini, namun dengan catatan bahwa apabila kita harus memilih antara kesehatan dan perekonomian, tentu kesehatan merupakan kunci pertama untuk menjalankan perekonomian yang sehat. Tidak jauh berbeda
dengan India nih bosku. Bank Sentral Malaysia pun tampaknya akan melakukan hal yang serupa di tengah situasi dan kondisi saat ini menjelang pertemuan Bank Sentral Malaysia yang akan dilakukan pada hari ini. Tidak hanya India, pasien yang terinfeksi COVID-19 di Malaysia pun mengalami kenaikan, juga akan memberikan ancaman terhadap prospek pemulihan ekonomi di Malaysia. Kami juga meyakini bahwa tingkat suku bunga tidak akan berubah setelah sebelumnya 125 BPS telah diberikan turun oleh Bank Sentral Malaysia tahun lalu. Prospek pemulihan yang awalnya diperkirakan akan terjadi di kuartal 1 2021 mungkin akan tertunda karena adanya kenaikan infeksi yang terjadi di Malaysia. Pemerintah sejauh ini mulai memberlakukan pembatasan secara parsial khususnya di Kuala Lumpur untuk membendung terjadinya peningkatan kasus. Sebelumnya, Gubernur Bank Sentral Malaysia Nur Syamsiah Yunus mengatakan bahwa perekonomian akan kembali ke level sebelum COVID pada pertengahan tahun 2021. Namun proyeksi tersebut ada kemungkinan kami lihat akan berubah meskipun masih dalam toleransi yang dapat diterima. Pembatasan parsial yang dilakukan oleh Malaysia mampu memberikan kerugian senilai 700 juta ringgit atau 170 juta dolar per hari, sekalipun sektor-sektor yang krusial masih dibuka. Pada bulan Januari 2021, Bank Sentral Malaysia telah memperpanjang kemampuan Bank Sentral untuk menggunakan obligasi pemerintah untuk memenuhi persyaratan cadangan wajib hingga tahun 2022. Tidak hanya itu saja, Bank Sentral Malaysia juga akan memberikan stimulus tambahan untuk fasilitas pemulihan, mendirikan fasilitas bantuan secara terpisah, dan mengizinkan bank non-residen untuk dapat memperdagangkan swap suku bunga dalam bentuk denominasi ringgit tanpa memegang posisi yang mendasarinya. Meskipun di tengah situasi dan kondisi yang penuh dengan ketidakpastian, inflasi masih diproyeksikan akan berada di rentang 2,5% hingga 4% pada tahun 2021. Meningkatnya harga komoditas ditambah dengan dukungan dari pemerintah, permintaan yang kembali menguat serta topangan dari kebijakan fiskal dan moneter yang ekspansi, kami percaya perekonomian Malaysia juga akan mampu bertahan. Situasi dan kondisi di Malaysia masih jauh lebih baik apabila kita bandingkan dengan India, namun kehati-hatian merupakan yang terpenting saat ini karena hampir seluruh emerging market mulai mengalami peningkatan COVID-19. Kemudian cerita selanjutnya datang dari Semoga ya. Rilis kinerja GDP kuartal 1 menjadi indikasi baik terhadap pemulihan bertahap dari perekonomian dalam negeri. Pertumbuhan GDP kuartal 1 terkontraksi minus 0,96% quarter over quarter yang lebih rendah dari periode sebelumnya minus 0,42%, 0,74% year on year, lebih tinggi dari periode sebelumnya minus 2,19%. Namun jika mengacu pada kinerja tahunan, pertumbuhan GDP perlahan mendekati angka 0 dari penurunan terdalamnya pada kuartal 2 2020 yaitu minus 5,32%. Menteri Perindustrian mengatakan pasca kinerja sejumlah industri pada kuartal 1 2021 yang sudah berjalan dengan perolehan tren positif, pemerintah semakin optimistis ke depannya pada kuartal kedua. Stimulus dari PPNBM, otomotif dan perumahan yang berlaku sejak April dinilai menjadi trigger dan dapat memberikan kontribusi yang besar, di mana sektor tersebut memiliki industri pendukung yang besar sehingga harapannya ada dampak dari multiplier effect apabila stimulus tersebut dapat berjalan dengan optimal. Adapun untuk memaksimalkan kinerja industri saat ini, pemerintah memiliki 3 program unggulan yang sedang dan akan diperluas. Pertama, gas murah untuk industri yang saat ini masih diberikan untuk 7 sektor industri. Kedua, program sertifikasi TKDN yang saat ini pemerintah sudah anggarkan melalui APBN khususnya bagi industri kecil menengah. Hal tersebut dilakukan agar industri tersebut dapat turut serta memasukkan produknya dalam e-katalog yang tentunya akan memperluas pasar. Ketiga, neraca komoditas yang merupakan amanat Undang-Undang Cipta Kerja, di mana pemerintah ingin memastikan industri mendapat kepastian bahan baku tetapi tidak terpisahkan dari ketersediaan oleh industri dalam negerinya. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak bervariatif dengan potensi menguat terbatas dan ditradingkan pada level 5.925 hingga 6.050. Berikut stock watch pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari BBNI, kemudian yang kedua ada dari SMGR, dan yang ketiga ada dari ALI. Berikut 2 saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari Pegas atau PT Perusahaan Gas Negara Tbk yang mencatatkan laba bersih yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk senilai 61,57 juta US dollar sepanjang kuartal 1 2021. Keberhasilan perusahaan membukukan kenaikan laba bersih di kuartal 1 2021 yang naik 28,87% dari laba bersih di periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya 47,77 juta US dollar berbanding terbalik dengan pendapatan yang dibukukan, di mana perusahaan membukukan pendapatan senilai 733,15 juta US dollar, turun 16,9% dari periode yang sama tahun lalu.
Turunnya pendapatan tersebut dikarenakan masih menghadapi ketidakpastian kondisi global dan nasional akibat pandemi COVID-19. Dengan demikian, pencapaian laba tersebut seiring dengan langkah manajemen perusahaan untuk efisiensi dengan menekan beban perusahaan, sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 1180 dan tingkat probabilitas sebesar 60%. Sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 1300 dan tingkat probabilitas sebesar 53%. Kemudian yang kedua ada dari BSDE atau PT Bumi Serpong Damai Tbk yang berhasil membukukan laba bersih sebesar 588,29 miliar rupiah, melonjak 126,58% apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2020 lalu, yakni 259,65 miliar rupiah. Pertumbuhan laba bersih tersebut ditopang dari pertumbuhan pendapatan usaha sebesar 11,6% atau mencapai 1,67 triliun rupiah dibandingkan periode sama tahun 2020 sebesar 1,49 triliun rupiah, di mana segmen penjualan unit properti yaitu tanah, bangunan, dan strata title menjadi kontributor terbesar terhadap pendapatan usaha. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 1250 dan tingkat probabilitas sebesar 50%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari Pilar Mas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.